Jadi di tanah Arab itu buahan yang terbanyak yang nggak bisa dikalahin dengan negara lain adalah pohon kurma dan anggur. Di negeri kita coba-coba nanam pohon kurma. Ya belum tentu tumbuh bagus seperti di Arab. Di Arab itu meskipun tanahnya batu dan lain sebagainya karena memang sudah tempatnya di sana. Alhamdulillah. Terutama korma yang paling terbagus adalah di korma Madinah. Jadi korma Madinah itu meskipun sejelek-jelek korma di sana, meskipun kita bawa pulang setelah pulang haji, itu nggak bakal dimakan ulat, tidak akan kena belatung dia. Itu korma Madinah. Tapi kalau korma dari negara lain itu kurang bagus. Bagus kurang bagus. Nggak sebagus kurma Madinah. Jadi disebut buah-buahan yang banyak di Arab itu adalah kurma dan anggur. Mudah-mudahan kita bila pergi haji dan umroh, insya Allah kita ke sana banyak beli oleh-oleh, terutama korma Madinah. Mudah-mudahan kita akan berangkat haji dan umroh pada masa berikutnya. Amin. Amin. Amin ya Rabbil alamin. Mudah-mudahan amin. Baik. Lakum fiha fawakihu katsirah. Bagi kamu padanya juga banyak buah-buahan. Buah-buahan yang lain selain kurma dan anggur, banyak buah-buahan yang lain. Terutama di negeri kita nih. Alhamdulillah. Banyak macam-macam buah. Pohonnya di negeri kita ada yang pohonnya produktif seperti anggur. Ada tuh di negeri kita, mangga, jeruk, macam-macam. Itu yang produktif namanya, yang mengandung buah. Ada yang tidak produktif tuh seperti buah bernuk, pohon rengas. Itu jangan dikira Allah ciptakan itu sia-sia. Pada suatu saat itu setelah manusia menemukan ilmunya, apa manfaat yang Allah ciptakan pohon-pohon tersebut, yang sekarang ini menurut manusia tidak ada manfaatnya, pada suatu ketika nanti setelah ilmunya diketahui baru manusia itu tahu manfaatnya. Oh ini buat ini, buat ini. Semua yang Allah ciptakan ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Yang Allah ciptakan semuanya adalah bermanfaat buat kepentingan manusia. Wa minha takulun, dan dari sebagiannya kamu dapat makan saifan wasitaan. Buah-buahan tersebut dapat dimakan di musim dingin dan di musim panas. Musim dingin buah-buahan apa yang tumbuhnya melejat bagus. Di musim panas buah-buahan apa. Jadi musim di kita alhamdulillah ada dua, ada musim dingin, ada musim panas, atau musim hujan, atau musim kering. Makanya kalau lagi musim hujan, nah itu bagus tuh, pohon-pohon dan lain sebagainya. Tapi kalau musim kering nih mulai Juli, Agustus nih musim kering. Juli, Agustus itu pada biasanya musim kering. Pada bulan Juli, Agustus hujan jarang turun. Memang musim kering. Nah nanti setelah ujungnya baru banyak hujan. Itu pada biasanya begitu. Nah, oleh karena itu, karena kita udah tahu dua musim adanya, ya harus kita hemat-hemat dan kita perhatikan itu supaya kehidupan kita lancar terus. Baik, yang selanjutnya. Wa syajaratan takhruju min turi Sina tumbitu minad duhni wa sibghil lil akilin. Yang artinya, dan kami ciptakan, wa ansya'na, dan kami ciptakan pohon-pohon yang dapat menumbuhkan dari Tursina, yaitu Jabalun bi kasrisin. Jabal, nama Jabal itu Tursina dengan kasrosin, wa fathiha, dan fathanya Tursaina, waman isorpi, dan tidak ada sorop, tidak ada tanwinnya tuh Tursinaa, ya tidak ada tanwin tuh, lil alamiyati, karena alamiah, wa ta'nisi, dan ta'nis lil buqati, karena bagi nama tempat. Tumbitu, yang dapat menghasilkan biduhni, minyak.
Tumbitu minar rubai wasulasi. Itu dari rubai fiil yang model 4 hurufnya atau yang 3 hurufnya. Jadi tumbitu. Wasibgil lil akilin dan penyedap bagi orang-orang yang memakannya. Jadi minyak Allah ciptakan juga kalau di Arab itu, di tanah Arab kebanyakan itu pohon-pohon yang dari Tursina itu yang mengandung minyak. Kalau di kita ini kan yang mengandung minyak kelapa sawit. Nah, terus lagi kelapa biasa. Itu kelapa biasa kalau kita bisa membuatnya bisa jadi minyak. Kelapa sawit terutama. Itu yang minyak-minyak yang kita pakai di rumah sehari-hari itu fungsinya sebagai penyedap. Jadi jangan terlalu banyak makan minyak, makanya kita sederhana aja. Sebab terlalu banyak makan minyak bisa jadi panas dalam dan lain sebagainya. Nah itu jadi manfaatnya luar biasa. Minyak Allah ciptakan. Ayam digoreng luar biasa. Singkong digoreng luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah wa innalakum fil an'ami la ibrah. Naskikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsirah. Dan sesungguhnya bagi kamu pula pada binatang ternak, pada hewan ternak. Hewan ternak itu berupa al-ibil, wal bakor, wal gonam. Ibil tuh onta, bakor, sapi, gonam, kambing itu binatang ternak. Ini halal untuk dikonsumsi oleh manusia dengan catatan yaitu menyembelihnya ya secara muslim, secara Islam. Sunnahnya ya baca bismillahirrahmanirrahim minimal. Andai kata dia kelupaan nggak baca bismillah ketika nyembelih dianggap sah karena dia udah muslim. Hadis Nabi menjelaskan al-muslim yakfi ismuhu. Muslim itu cukup namanya. Adzakara smallahi amla. Apakah dia baca bismillah atau tidak, maka sembelihannya dianggap sah. Yang penting dia sudah muslim. Memang sunnahnya ya harus baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim baru sembelih. Dulu di zaman sebelum Nabi kita, orang Arab jahiliyah tuh kalau nyembelih hewan tuh demi Lata dan Uzza baru disembelih. Tapi Islam Muslim ya nggak pakai kalimat itu, pakai bismillahirrahmanirrahim. Andai kata dia terlupa tidak baca bismillah, ya cukup namanya dianggap sah sembelihannya. Bagaimana nih Muslim sholat tidak, ngaji pun tidak, nyembelih sesuatu sah, biarpun dia nggak sholat, biarpun dia nggak ngaji. Nyembelih sesuatu, nyembelih ayam umpamanya, sapi hukumnya sah karena dia muslim. Bagaimana perempuan nyembelih sesuatu? Boleh di zaman Nabi banyak perempuan yang nyembelih hewan ternak. Jadi tidak harus nyuruh kong haji, bapak haji nyari mau nyembelih ayam, potong aja sendiri. Cuman motongnya dengan baik, ya pisaunya yang runcing, yang tajam itu silakan sembelih. Yang penting nyembelihnya dengan baik, apalagi baca bismillah. Banci gimana banci muslim? Banci muslim nyembelih sesuatu, insya Allah sah. Banci kan ada banci namanya, insya Allah sah. Nah itu masalah penyembelihan. Kemudian yang berikutnya adalah laibrotan, izzatan tak tabiru biha. Itu merupakan nasihat yang kamu ambil ibarat dengannya. Naskikum atau nuskikum bipathin nun wa dommiha. Kami dapat beri minum kamu mimma fi butuniha daripada apa-apa yang ada di perutnya, air laban, susu. Jadi di perut hewan seperti sapi itu ketika diperas ya, diperas, dikumpulkan, dikemas, jadilah susu.
Bagaimana hukumnya? Halal. Apalagi baru habis diperas langsung diminum. Wah, itu alhamdulillah belum ada campuran. Sehatnya luar biasa. Kadang-kala kan susu yang sudah dikemas tuh ya ada campurannya. Kalau nggak ada campurannya nggak bisa kental semacam itu. Kadang-kala campurannya itu yang berlebihan. Susunya cuma sedikit, kedelainya banyak. Nah, susunya cuma sedikit, sagunya banyak. Kadang-kala kan gitu. Tapi kalau baru diperes itu, wah luar biasa sehatnya. Makanya banyak-banyak kita minum susu. Ya, susunya tuh susu hewan, bukan susu ibu. Mudah-mudahan kita dapat minum susu secara teratur, insya Allah sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya adalah walakum fiha manafi'u katsira, dan bagimu padanya pada hewan-hewan tersebut manafi'u katsira, banyak manfaat. Minal aswapi wal aubari wal as'ari wa ghairi dzalik. Di situ daripada bulu dan selain daripada itu. Ketiganya nama bulu. Bulu kambing beda namanya sama bulu burung. Makanya kalau aswab tuh bulu burung tuh. Aubar, ada as'ar tuh beda. Ada bulu kambing, bulu onta, bulu sapi. Jadi macam-macam bulu. Itu bulu-bulu itu kalau dikemas banyak manfaatnya. Contoh kambing gembel tuh, istilahnya kambing gembel ya, domba. Itu kalau di luar negeri bulunya yang diambil mah hewannya diternak, bukan dagingnya. Kebanyakan bulunya diambil, dicukur buat pakaian itu kalau di luar negeri. Makanya sengaja diternak. Kalau di kita kan kebanyakan karena belum bisa mengolahnya, yaitu hanya dagingnya saja. Padahal kulitnya itu kalau diolah. Nah itu manfaat buat manusia tuh dari hewan tersebut. Nggak ada yang kebuang sampai bulunya. Tainya kebuang, nggak kebuang juga, dikemas. Tai kambing tuh kalau dikumpulin, dikemas, ya kita nanam sesuatu tuh. Di bawahnya kita jadiin penggemuk tuh tai kambing. Dan nanam sesuatu, suburnya luar biasa. Ya, jadi suburnya luar biasa. Jadi nggak ada yang kebuang sedikit pun. Cuma ada hewan yang dihalalkan, ada hewan yang tidak boleh. Ya, ada hewan yang dihalalkan, ada hewan yang tidak boleh dikonsumsi. Banyak tuh contohnya hewan yang nggak boleh dikonsumsi, seperti kambing, seperti harimau, wajah, badak tuh banyak yang nggak boleh. Jangan dikira mereka itu nggak ada manfaatnya, semua ada manfaatnya buat kepentingan manusia. Cuma manusia tuh belum tahu kemanfaatan mereka hewan semua. Kalau udah tahu manfaatnya, oh ini ternyata untuk ini Allah ciptakan, ini untuk ini. Makanya gali terus ilmunya supaya kita tahu. Jadi ilmu itu sangat penting sekali buat kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya, wa min hatta kulun, dan diantaranya kamu dapat makan. Boleh dimakan tuh sebagian hewan yang halal. Walaiha ayil ibil, dan atasnya artinya onta. Onta tuh bisa ACDC kalau onta mah. Dia bisa boleh dimakan dagingnya, boleh dipakai dipakai buat ditunggangi. Ya, kalau onta nih, jadi bisa ACDC. Bisa dipakai dagingnya dimakan. Daging onta tuh bila kita pernah pergi haji ya, itu alhamdulillah makan daging onta tenaga jadi kuat. Cuma hanya di sana kita makan daging ontanya, dagingnya beda dengan daging sapi. Kalau daging onta keras, ya kata orang sama juga makan sendal jepit, digigitnya ngelawan. Kalau daging kambing tuh daging sapi empuk, kata orang kita. Nah itu, jadi onta bisa dipakai buat kendaraan, ngangkut-ngangkut, dan bisa dipakai dagingnya disembelih boleh.
Wa alal pulki ayesupun tuhmalun, dan di atas yaitu kapal-kapal laut kamu dapat diangkut. Jadi kesemuanya itu adalah apa namanya, istilahnya dunia serta isinya. Tadi judulnya adalah yaitu proses kejadian langit dan bumi serta isinya. Ya mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan yang lebih seru lagi, walaqad arsalna Nuh. Kita pelajari nanti insya Allah berikutnya tentang Nabi Nuh. Bagaimana caranya dia bikin kapal dan lain sebagainya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi kita ngaji insya Allah setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan ya tafsir Jalalain yang kita baca ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.